Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Wayakil Kasadana dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosialnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya, amin ya Allah rabbal alamin. Jadi pemirsa, kali ini saya akan membagikan berita, dan ini datangnya dari Indonesia. Ada ABK yang sedang diproses ya pemberangkatannya, tetapi ilegal. Mereka sampai kelaparan seperti itu. Bayangkan, ini di Indonesia ya. Untung aja mereka belum berangkat ke luar negeri. Pengen tahu seperti apa? Untuk lebih jelasnya ya, full semuanya. Jadi kita langsung ke TU, yaitu topik utama. Tapi sebelum ke TU pemirsa, terutama yang yang ada di Hong Kong, kawan-kawan yang mempunyai masalah atau apapun itu boleh ya, langsung jangan malu-malu, jangan ragu, langsung konsultasi ke KJRI Hong Kong. Atau kalau nggak berani, silahkan komen di bawah sini, insya Allah nanti saya akan bantu. Untuk seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia, di luar negeri ya, bukan hanya untuk di Hong Kong doang ya pemirsa. Atau boleh langsung SMS saya langsung ke IG ya, insya Allah nanti akan saya respon seperti itu. Kita langsung ke TU, topik utama. Jadi saya kali ini lagi ada di taman. Banyak yang libur seperti itu, tetapi di sini di Hong Kong masih dua orang yang nggak boleh 3 orang ya pemirsa, seperti itu. Jadi ini penggerbagannya pemirsa pada hari Kamis ya. Di sini Kamis 20 Agustus 2020 diberitakannya. Gerbek rumah mewah Satgas BP2MI temukan 15 ABK yang kelaparan dan 2 tahun tak digaji. 2 tahun gak digaji, udah gitu kelaparan juga ya pemirsa. Satgas anti sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ya, ini ilegal, yang baru saja dibentuk BP2MI pada 17 Agustus 2020 lalu mulai beraksi pemirsa. Satgas yang dipimpin langsung Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Pak Beni Ramdhani itu menggerebek sebuah rumah milik bos agensi ya, pemberangkatan anak buah kapal atau ABK di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Wah, di Garut nih. Kalau dari rumah saya ke Garut cukup lumayan ya, pakai motor ya 2 jaman nyampe ya pemirsa. Di dalam rumah mewah tersebut didapati 15 anak buah kapal atau ABK dengan kondisi kelaparan. Wow, ini Indonesia men. Penggerbakan rumah mewah yang terletak di Jalan Raya Cipanas Baru, Tarogong Kaler itu berlangsung hari Rabu 19 Agustus pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berarti ini pukul jam 10-an malam ya, pukul 10 malam ya pemirsa digerebeknya. Pak Beni Ramdhani menjelaskan penggerebekan tersebut bermulai dari adanya laporan dari salah satu seorang ABK yang mengaku ditelantarkan oleh bosnya. Keterlaluan banget ya. Awalnya dari laporan ABK sendiri bahwa di tempat ini ada 15 ABK yang terlantar. Kita gerebek tempat ini dan ternyata benar ada 15 ABK yang terlantar di sini, ucap Pak Beni kepada wartawan di lokasi pada hari Kamis ya teman-teman. Dalam proses penggerebekan itu, kata Pak Beni, ada 15 ABK yang ditemukan. Mereka ditemukan dalam kondisi kelaparan di dalam rumah mewah itu. Di rumah mewah, kelaparan, wah sungguh-sungguh itu ya. Jadi jangan percaya ya pemirsa ke agensi-agensi kayak, aduh apalagi yang ngiming-ngiming uang kayak gitu, aduh. Pak Beni juga menjelaskan gaji para ABK selama 2 tahun bekerja sebagai awak kapal ikan di Taiwan tidak dibayarkan perusahaan agensi PT Gapa Samudra Abadi yang berbasis di Garut. Ada nggak ini yang prosesnya melalui PT ini pemirsa?
Mereka ini terpaksa tinggal di rumah ini dengan kondisi yang memprihatinkan, sebab mereka ingin haknya dipenuhi, tapi sampai sekarang tidak ada, kata Pak Beni. Semua ABK ini langsung dievakuasi ke rumah aman milik BP2MI. Sayangnya dalam proses penggerbekan, bos mereka tak ditemukan di lokasi. Mungkin udah kabur duluan nih pemirsa. Yang penting keselamatan mereka saat ini menjadi prioritas kami. Terkait hak yang menjadi milik mereka tentu akan menjadi tuntutan kami, pungkasnya. Oke, udah sampai di situ ya pemirsa, ini beritanya. Jadi ini mereka ditemukan dalam keadaan lapar ya, 15 ABK ini. Rumahnya rumah mewah yaitu milik agensi, tetapi pas digerebek si bosnya itu nggak ada di rumah. Nah pemirsa, saya sangat menyayangkan sekali ya hal-hal seperti ini. Di Indonesia sekarang masih ada aja yang kawan-kawan yang percaya sama apa ya itu namanya, kayak sponsor kayak gitu ya, kayak agensi kayak gitu, yang mereka itu hanya ngiming-ngiming uang sehingga kita tergiur, kayak dihipnotis gitu. Kita langsung percaya aja langsung, terus udah gitu kita masuk, kita proses, padahal itu prosesnya ilegal, bayangin. Tapi ini untung alhamdulillah udah diamankan ya, udah ketahuan ya begitu. Mudah-mudahan BP2MI, Satgas BP2MI terus semangat terus ya melindungi kami, terutama yang ada di Indonesia yang sebelum terbang ke luar negeri ya, seperti itu, agar mereka tidak jadi terbang ke luar negeri ya pemirsa. Kalau sudah pergi ke luar negeri dalam kondisi ilegal itu lebih bahaya lagi. Karena apa? Banyak sekali kan kejadian yang ilegal ABK yang kemarin aja itu sampai dilarung ke laut ya, dilarung ke laut sampai viral beritanya. Coba bayangin kalau kita dalam bekerja dalam kondisi keadaan legal begitu ya, insya Allah kita aman. Kita ada apa-apa, kita itu ada di bawah perlindungan seperti itu. Kita mau ngadu apapun kita gampang sekali untuk mengadu, karena identitas kita itu sudah ada di luar negeri gitu ya, dari negara penempatan ataupun dari konsulat kita seperti itu. Tetapi kalau kita udah pergi ke luar negeri dalam keadaan ilegal, itu identitas kita itu tidak terdaftar gitu ya di negara penempatan tersebut. Makanya mereka bekerjanya pun ngumpet-ngumpet, nanti takut ketahuan polisi apalah, jadi kan tidak aman bekerjanya pun. Nah itu juga itu dalam merugikan kita juga seperti itu ya. Jadi buat kawan-kawan semuanya, kalian yang mau bekerja ke luar negeri harus dilihat dulu prosedurnya ya, dilihat dulu apakah agensi itu nipu kita atau enggak, apakah kita itu maksudnya janganlah masuk ke ilegal kayak gitu ya. Bekerjalah ke luar negeri dengan cara prosedural ya, yang ada prosedurnya kayak gitu, sah, diakui, semua identitas kita ada begitu. Jadi, dan pemirsa, banyak sekali ya ini apanya kerugiannya kalau yang ilegal itu berada di luar negeri. Saat kalian sakit juga, ayo kita dapat perlindungan dari mana saat kita sakit, ataupun yang meninggal secara ilegal di luar negeri itu susah sekali ini jasadnya dikirim ke Indonesia. Bahkan ada yang tidak bisa dikirim ke Indonesia karena tidak ada identitasnya. Jadi mereka terpaksa harus dikuburkan di luar negeri seperti itu. Ini salah satunya, banyak sekali yang saya temukan ya permasalahannya. Banyak sekali, apalagi yang ada di Timur Tengah ya begitu. Aduh ngeri banget. Mudah-mudahan tidak ada lagi deh yang kena tipu-tipu seperti ini. Yang pasti yang ada di Indonesia lebih hati-hati ya. Yang ada di luar negeri juga sekarang yang bekerja dalam keadaan ilegal, mohon hati-hatinya buat semuanya ya. Kalau menurut saya kita bekerja pun tidak aman.
bukan tidak aman, tidak nyaman. Kita kayak mempunyai rasa takut ya, nanti takut ketahuan polisi, nanti takut ketangkap, ya nanti masuk penjara. Begitu, masuk penjara, nanti dipulangkan ke Indonesia nggak bawa apa-apa. Begitu. Jadi dari awal pemberangkatan dari Indonesia kita harus berangkat secara prosedural, secara aman ya. Semua identitas kita sudah ada, sah, seperti itu, legal. Insya Allah kita bekerja di luar negeri pun akan merasa nyaman, dan saya doakan semuanya mudah-mudahan mendapatkan majikan yang baik, bos yang baik ya, begitu ya. Dijauhkan dari segala orang-orang yang mau menipu kita, para CPMI ataupun para TKI juga yang sudah bekerja di luar negeri. Oke, buat semuanya semangat terus buat seluruh buruh migran Indonesia. Semoga pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, membawa kesuksesan, dan di Indonesia bisa lebih sukses lagi menitik karir kita ya, begitu. Itu adalah harapan kita semuanya. Udah gitu aja ya pemirsa. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada saya atau yang mau konsultasi, silahkan komen di bawah sini. Insya Allah nanti akan saya membantu. Saya hanya menyalurkan begitu ya. Saya hanya menyampaikan begitu ya. Karena saya itu nggak punya wewenang. Saya hanya menyampaikan karena saya mempunyai rasa sosialisasi yang tinggi banget terhadap sesama ya, bukan hanya terhadap TKI aja, terhadap yang ada di Indonesia juga saya sama ya. Seperti itu, doain kami semua yang ada di luar negeri sehat selalu. Buat para pahlawan devisa negara, semangat selalu. Pokoknya semangat begitu ya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.